Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody. How are you this day? I hope you always good and every day always good. Now we still learn about personal pronoun, but in this session I will give you explanation about possessive pronoun and reflexive pronoun. So please try to remember our material last week, and then we will continue our material for today. But before we are going to our material, I will remind you about personal pronoun. So please read the meaning of personal pronoun and then 5 kind of pronoun. There are subject, object, possessive adjective, possessive pronoun, and reflexive pronoun. Now let's go to the material. Hi everybody. Nah, hari ini kita masih bahas tentang personal pronoun ya. Minggu lalu part 1-nya masih ingat ya? Kita bahas tentang subject, object, possessive adjective, dan ada 2 lagi yang akan kita bahas di hari ini. Nah, stay tuned, don't go anywhere. Please listen my explanation and then watch carefully. Nah, yang 2-nya lagi yaitu possessive pronoun dan reflexive pronoun. Oke, ini semua adalah personal pronoun untuk possessive dan reflexive. Apa sih itu possessive pronoun? Nah, bisa dilihat di sini ya. Possessive pronoun itu mine, yours, ours, theirs, hers, his, dan its. Nah, mereka yang menggunakan s di belakang ini merupakan possessive pronoun yang artinya kepunyaan atau kepemilikan. Misalnya, kalian mau mengatakan buku itu punya aku. Kalian tinggal bilang this book is mine. Buku ini punyaku. Oke ya. Atau mungkin kalian mau bilang mobil itu punya mereka. That car is, mereka apa di sini? Our atau theirs? Ya, theirs ya. Theirs. Nah, cukup kan mengatakan mobil itu adalah milik mereka. Nah, possessive pronoun ini dia bisa berdiri sendiri ya anak-anak ya. Berbeda dengan possessive adjective kemarin. Masih ingat possessive adjective? Yang my, your, our, their. Nah, ini mereka harus berdiri bersama noun. Kalau tidak ada noun, mereka tidak bisa berdiri sendiri. Berbeda sama dengan possessive pronoun. Possessive pronoun bisa berdiri sendiri. Bingung mem? Oke, kita contoh kalimat ya. Misalnya tadi possessive adjective. Kalau di possessive adjective, kalian bisa bilang that car is their car. Mobil itu adalah mobil mereka, their car. Ini kata benda ya, ini possessive adjective. Kepanjangan kan? Nah, makanya kita ganti ini dengan kata theirs, yang artinya milik mereka. Jadi, cukup mengatakan mobil itu milik mereka. Tidak perlu lagi kalian buat mengulang kata yang sama untuk car-nya. Contoh yang lainnya. Nah, perhatikan 2 contoh di sini. Yang pertama, this bag is yours. Dan yang kedua, this bag is your bag. Pada dasarnya 2 kalimat ini memiliki arti yang sama, meaning yang sama ya. Tas ini adalah milik kamu, ini milik kamu. Tas ini adalah tas kamu. Berbeda ya. Yang satu langsung memperjelas bahwa milik kamu, tidak mengulang lagi kata bag,
Tetapi yang ini dia mengulang kata back. Nah, istilahnya pemubaziran kata. Jadi lebih efektif kita menggunakan yang menggunakan yours. Nah, biasanya jika menggunakan possessive pronoun, bendanya itu disebutkan dulu di awal. Misalnya kalian menggunakan kata yours, bendanya disebutkan dulu di awal. Yang menjadi yours ini punya siapa? Apa sih bendanya? Nah, yaitu bag. Lalu di sini lagi, yang menjadi milik mereka tadi itu apa? Yaitu car. Yang menjadi milik mine, milik si aku tadi siapa? Yaitu book. Oke ya. Jadi bendanya disebutkan di awal. Boleh juga menggunakan possessive adjective, hanya saja dia mengalami pemubaziran kata, mengulang kata yang sama. Nih, mengulang kata yang sama. Pada dasarnya artinya sama juga ya. Tas ini adalah tas kamu. Dan lagi-lagi, kalau possessive adjective, dia tidak bisa berdiri sendiri, harus ada noun di sebelahnya. Ini noun. Sedangkan possessive pronoun bisa berdiri sendiri. Okay, do you understand, students? We will going to next example. Okay, let's see some example over here. Di sini Mem kasih contoh, tetapi belum ada jawabannya ya. Seperti biasa jawabannya ada dalam kurung seperti ini. Nah, coba kita selesaikan bersama. For number 1, this is my mind bag. Kira-kira jawabannya apa anak-anak? Ini adalah bla 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 tas saya. Ini udah pasti noun ya. Berarti yang diminta adalah possessive adjective. Yang manakah possessive adjective dari saya? Okay, good. The answer is my. This is my bag. Next, number 2. This bag is my mine. Tas ini adalah aku. Tas ini adalah saya. Tas ini adalah saya. Ada noun sini? No, tidak ada noun ya. Berarti udah pasti bukan ini. Jadi jawabannya yang mana? Oke, good, mine. Tas ini adalah mine, milik aku. Lalu number 3. Some cakes here are. Beberapa kue di sini adalah yang mana? Oke, good. Here, sudah jelas ya, milik dia perempuan. Mem, kenapa tidak jawabnya her, Mem? Kan ini di belakang, bisa aja objek. Nah, coba kita artikan. Beberapa kue di sini adalah dia perempuan. Berarti kalian menyamakan dia perempuan sama dengan kue. Nah, itu wrong ya. Wrong sentence. Lalu number 4. I am. You, your, atau yours. Aku adalah kamu. Aku adalah kamu. Ini udah jelas bukan ya, karena di belakangnya tidak ada noun. Tidak ada noun. Tidak pasti bukan. Aku adalah yours. I am yours. Aku adalah milik kamu. Nah, oke ya. Sampai di sini bisa dipahami? Nih, I am yours. Aku adalah milik kamu. Kayak lagunya dia Zemiras ya. I'm yours. Nah. Okay, now we are going to learn about reflexive pronoun. Now let's see. Reflexive pronoun itu ada myself, yourself, yourselves, ourselves, themselves, herself, himself, dan itself. Nah, loh Mem, kok ada dua ini Mem? Yourself dan yourselves. Nah, perbedaannya, kalau yourself, misalnya Mem bilang nih, do it by yourself. Mem bilang hanya pada satu siswa, kita gunakan yourself. Tapi kalau Mem bilang untuk satu kelas, Mem akan menggunakan yourselves. Beda ya. Berarti kamu yang ini untuk satu orang aja, dan yang ini kamunya kalian semuanya. Oke ya. Nah, jadi reflexive pronoun ini biasanya digunakan untuk nih kegiatan atau perlakuan yang dilakukan sendiri. Penegasan bahwa kalian melakukan itu sendiri loh. Jadi menggunakan self belakangnya. Dengan diri sendiri. Kalau myself berarti dengan diri saya sendiri, yourself dengan diri kamu sendiri, ourself dengan diri kami sendiri,
themselves dengan diri mereka sendiri, herself, himself, dan itself. Nah, itself itu terkecuali untuk manusia ya, berarti boleh binatang atau benda. Okay, now we are going to the examples. Okay, now let's see. I have 3 example here. Nah, mem ada 3 contoh di sini. Number 1, I do my homework by myself. Aku mengerjakan PR-ku dengan diriku sendiri. Berarti dia bilang bahwa aku mengerjakannya sendiri. Jadi kita gunakan myself. Karena udah jelas dia mengatakan aku di sini. Tidak mungkin ya kalian buat aku mengerjakan semua tugas aku dengan diri mereka sendiri. Nggak nyambung ya. Jadi ini penekanan bahwa dia mengerjakannya dengan diri dia sendiri. Jadi menggunakan myself. Lalu number 2, she made a cake by herself. Dia membuat sebuah kue dengan diri dia sendiri. Nah, dia melakukan penegasan bahwa dia itu bikin kue dengan diri dia sendiri tanpa bantuan apapun. Berarti dia sendiri bikin kue. Penegasan ya. Lalu number 3, he always think about himself. Dia selalu berpikir tentang diri dia sendiri. Nah, like that. Oke ya. Biasanya itu dalam refleksif pronoun pada umumnya beberapa kalimat menggunakan kata by sebelumnya. Tapi ada juga yang tidak seperti ini. Ya, jadi harus diperhatikan makna dulu dalam sebuah kalimat, baru kalian bisa menentukan yang manakah pronoun yang digunakan. Okay, do you get the point until here? I hope you understand very well because I give some easy explanation. Okay, now we are going to another example. Okay, now let's see. I have 4 example here. Nah, seperti biasa, example tidak menjawab dulu ya. Kalian coba baca dulu, lalu coba dicari jawabannya sendiri. Please think by yourself. Few moments later. Okay, enough. Time is over. Have you get the answer? Udah dapat jawabannya anak-anak? Ayo kita cek sama-sama. Let's check together. Number 1. This house is. He, himself, his. Rumah ini adalah. Yang manakah jawabannya? Rumah ini adalah dia. Rumah ini adalah diri dia sendiri. Rumah ini adalah yes, his. Milik dia laki-laki. Kita gunakan possessive pronoun. Good. Number 2. I go to school by. Aku pergi sekolah. Nah, udah jelas ya ada kata by. Biasanya jawabannya adalah good. Myself. Masih possessive pronoun. About reflexive pronoun. Number 3. He tried to hit himself. Dia mencoba memukul. Memukul, ya, diri dia sendiri. Atau menyakiti ya. Dia mencoba untuk menyakiti diri dia sendiri. And then the last, I, my, me, mine is yours. Nah, ini udah kata yours ya. Ini kalau yours berarti merupakan possessive pronoun. Sekarang yang ini apa sih pilihannya? Loh mem, harusnya kan I am yours. Kalau kalian pilih I, di sini to be-nya adalah is, udah pasti salah, bukan I. Kalau aku pilih my, di sini bukan kata benda, tidak ada noun, udah pasti bukan my. Di sini ada to be ya, to be. Kalau pilih me, ingat me ini orang di belakang atau objek. Udah pasti bukan yang ini. Lalu jawabannya apa, mem? Udah pasti jawabannya yang mine. Nah,
mereka bisa berdiri sendiri. Kalau seperti ini, kalau mine is yours nih ya, mine is yours artinya punyaku adalah punyamu. Nah, barang kongsian ya, berarti satu barang sama. Punyamu ada punyaku adalah punyamu. Jadi posisi pronoun ini bisa berdiri sendiri dan letaknya bisa di depan maupun di belakang, tergantung makna dari kalimatnya. Okay, do you get the point? Okay, I hope you understand very well. I will give you 5 example, or no, 5 question about personal pronoun. Try to answer it in kolom komentar. Okay ya? Let's see. Okay, now there are some question here. Ada 5 pertanyaan di sini ya. Nah, silakan kalian baca. Nanti kalian tentukan jawabannya. Langsung dijawab aja. Misalnya nama kalian Anissa. Anissa 10 OTKP 3 misalnya ya. Number 1 jawabannya apa? Number 1, 2, 3, 4, 5. Nggak usah kalian tulis panjang-panjang ininya ya, kalimatnya. Jadi silakan dibaca baik-baik. Yang dalam kurung ini, ingat ya, artinya sama-sama ini ya, sama-sama orangnya ya, berbedanya penggunaannya aja dan tentu katanya ya. Number 1, I love me, mine, my family. Jawabannya apa? Number 2, some pens on the table are they, them, theirs, themselves. Okay. Number 3, we do the assignment by. Ini dikotakin lah ya biar jelas. Nih. Teaches, I, my, mine, me. Dan terakhir, would you be, I, me, mine, myself. Jelas ya anak-anak ya? Oke. Silakan diperhatikan, dipahami baik-baik. Semoga kalian bisa memahaminya dan mengerti dengan sangat baik. Okay, that's all about our material for today. I give you some explanation about personal pronoun. Still remember, we have 5 personal pronoun: subject, object, possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Try to remember it and don't forget about that. Please answer my question and then follow to write your answer in kolom komentar. Komentar kolom ya, pokoknya jawabnya di bawah ya. Seperti biasa, 20 siswa yang tercepat dan benar I give you plus mark. Don't forget to give your name and your class. Okay students, thank you for watching. Don't forget to stay at home, study at home, and keep healthy. Goodbye, see you.